Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Kenapa Damian Tidak Memaafkan Anya, serta satu lagi topik yang berjudul Alasan Kenapa Damian Jatuh Cinta kepada Anya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Belajar Menjadi Istri Solehah dari Your Forger. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas artikelnya. Oke, sesuai judul di atas, hari ini kita masih akan membahas tentang anime berjudul Spy X Family. Jika di dua video sebelumnya kita lebih berfokus membahas tentang hubungan unik antara Damian dan juga Anya yang seperti layaknya air dan minyak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba meninggalkan pembahasan dari kedua karakter tersebut. Karena pada kesempatan kali ini karakter anime Spy X Family yang akan kita kulik kali ini adalah salah satu karakter utama di dalam anime ini, yaitu Your Forger alias ibu angkatnya Anya. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang topik kali ini, mari kita berkenalan terlebih dahulu dan mengenal lebih jauh tentang karakter bernama Your Forger. Your Forger alias Your Briar adalah kakak dari Yuri Briar dan merupakan istri formalitas dari Lloyd Forger, sama seperti adiknya dan juga suaminya yang memiliki profesi rahasia di samping profesi formal mereka, di mana seperti yang kita ketahui bahwa adik Yor yang bernama Yuri juga memiliki profesi sampingan, yaitu ia bekerja di divisi kepolisian rahasia yang menyelidiki dan menangkap para mata-mata di negara tersebut. Sedangkan suami Yor yaitu Lloyd Forger, meskipun mengaku berprofesi sebagai psikolog, ia sebenarnya adalah seorang mata-mata yang berpihak pada pihak barat dan bekerja di bawah naungan organisasi bernama WISE. Ya, begitu pula dengan Yor. Yor juga memiliki profesi sampingan, yaitu sebagai seorang pembunuh bayaran yang biasanya selalu diperintahkan oleh bosnya membunuh para pengkhianat-pengkhianat negara. Ya, Your Forger memang adalah salah satu karakter utama di anime ini. Dan menurut saya karakter satu ini cukup menarik, baik secara watak dan perkembangan karakternya. Dimana setelah Yor dan Lloyd bersepakat menjalin hubungan pernikahan mereka di episode kedua dari anime Spy X Family ini, di episode-episode selanjutnya dari anime ini, kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana perubahan kepribadian seorang Yor yang berusaha semaksimal mungkin menjadi istri yang baik bagi Lloyd, dan juga ibu yang baik bagi Anya. Dan dari adegan-adegan yang ditunjukkan oleh Yor di dalam anime ini, ternyata ada juga beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai contoh bagaimana seharusnya sikap seorang istri dan juga ibu yang baik bagi keluarga. Dan dari adegan-adegan serta sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Yor tersebut, hal itu sudah pasti juga sangat sesuai dengan ajaran Islam. Lalu contoh-contoh seperti apa sajakah yang ditunjukkan oleh Yor tersebut? Mari kita mulai dari awal mula Yor menjadi pasangan bagi Lloyd. Tepatnya di episode kedua, di mana di akhir dari episode ini terdapat sebuah adegan di mana Yor dilamar oleh Lloyd untuk mau menjadi istrinya dan juga sekaligus mengemban tugas menjadi ibu dari Anya. Dan di adegan inilah ada hal unik yang terjadi di sini, di mana cincin kawin yang dipakai oleh Lloyd untuk melamar Yor bukanlah cincin kawin yang lumrah digunakan oleh para pengantin seperti biasanya. Yap, Lloyd melamar Yor menggunakan kunci pengaman granat untuk dijadikan sebagai cincin nikah alias cincin kawin yang diberikan kepada Yor. Ya, semua hal itu diakibatkan karena di episode ini, Lloyd dan Yor diceritakan harus bermain kejar-kejaran dengan musuh mereka yang merupakan kelompok pencuri perhiasan negara. Ya, awal mula dari semua kejadian ini sebenarnya adalah di mana diceritakan Lloyd beserta kolega informannya yang bernama Frankie Franklin ditugaskan menjalankan misi untuk mengambil kembali barang perhiasan yang dicuri tersebut. Lalu singkat cerita, setelah berhasil menyelamatkan diri serta berhasil mengambil kembali perhiasan-perhiasan tersebut, Lloyd pun akhirnya menyempatkan diri datang ke pesta yang diadakan oleh temannya Yor, meskipun ia datang dengan kondisi terluka. Dan ketika mereka pulang dari pesta tersebut itulah, Lloyd dan Yor terpaksa harus bermain kejar-kejaran dengan para pencuri tersebut karena mereka berhasil menemukan posisi Lloyd berada. Ya, perlu diketahui bahwa sebenarnya Lloyd sendiri sebelumnya telah menyimpan cincin khusus yang dipersiapkannya untuk melamar Yor. Namun cincin tersebut terjatuh entah di mana karena kantong tempat ia menyimpan cincin tersebut robek ketika ia sedang menjalankan misinya tersebut. Karena itulah akhirnya ia menggunakan kunci pengaman granat sebagai ganti dari cincin yang ia hilangkan untuk dijadikan cincin kawin dan melakukan prosesi pelamaran kepada Yor. Ya, meskipun hal itu tidak bisa dikatakan sebagai hal yang romantis seperti prosesi lamaran pernikahan yang biasa kita saksikan,
Namun Yor tidak protes dengan hal tersebut, dan justru merasa momen tersebut adalah momen spesial baginya. Ya, sikap yang ditunjukkan oleh Yor tersebut mengingatkan kita dengan salah satu ajaran Islam yang mengatakan bahwa mahar alias mas kawin yang terbaik adalah yang termudah. Anjuran ini disebutkan di dalam salah satu dalil hadis yang berbunyi, sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah, sebaik-baik nikah adalah yang paling mudah. Hadis riwayat Abu Daud. Serta di dalam hadis lainnya juga disebutkan dari Amir bin Rabiah bahwasanya ada perempuan dari Bani Faza'ah dinikahkan dengan mahar sepasang sandal. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah engkau meridhoi dirimu dan apa yang kau miliki dengan sepasang sandal? Perempuan tersebut menjawab, ya. Rasulullah SAW pun membolehkannya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dan di dalam salah satu hadis lainnya pun disebutkan, berikanlah kepadanya mahar meskipun hanya sebuah cincin besi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dengan kata lain, sikap yang ditunjukkan oleh Yor yang menerima dengan bahagia lamaran dari Lloyd meskipun cincin nikah yang diberikan oleh Lloyd tersebut tidak berharga karena hanya menggunakan kunci pengaman granat yang ditemukannya di jalan, sangat sesuai dengan anjuran di dalam ajaran agama Islam tentang mudahnya pernikahan dan mahar. Oke, kita tinggalkan pembahasan tentang mas kawin dan juga mahar. Dan kita beralih ke poin selanjutnya, yaitu poin selanjutnya adalah sikap Yor dalam menanggapi prosesi pernikahannya yang sangat sederhana menjadi poin yang perlu pula kita masukkan di dalam daftar ini. Yap, seperti yang juga telah saya bahas di video saya sebelumnya yang berjudul Kenapa Lloyd dan Yor langsung menikah? Di sana saya sudah membahas bahwa di episode kedua ini, tepatnya masih di dalam adegan yang sama, diperlihatkan bahwa Lloyd mengajak Yor untuk segera pergi ke kantor catatan sipil negara guna mencatatkan pernikahan mereka malam itu juga. Ya, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa awalnya Yor kaget dengan ajakan tersebut. Namun Lloyd meyakinkan Yor untuk segera ke sana karena mencatatkan pernikahan itu lebih baik disegerakan. Atau di dalam dialognya Lloyd mengatakan dengan kata-kata lebih cepat lebih baik. Karena itulah akhirnya Lloyd melamar Yor malam itu juga dan segera mencatatkan prosesi pernikahan mereka di catatan sipil negara. Yang menjadi menarik di sini adalah sikap Yor yang mau-maunya saja dilamar dan langsung menikah tanpa harus dirayakan seperti layaknya pernikahan normal kebanyakan orang. Lalu kenapa Yor tidak meminta hal tersebut kepada Lloyd? Seperti misalnya sekedar perayaan atau juga bisa berbentuk pesta besar-besaran. Kenapa Yor tidak meminta hal tersebut? Karena Yor tahu tujuan ia menikah adalah hanya sekedar untuk berkeluarga dan menciptakan kebahagiaan yang menguntungkan bagi dirinya dan juga Lloyd bersama keluarga barunya. Dan ia tidak butuh pengakuan sosial dengan membuat pesta-pesta yang mewah yang justru akan berdampak pada pekerjaan, kondisi keuangan, dan ekonomi keluarganya. Ya, jika kita amati prinsip tersebut dengan seksama, hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan kita untuk tidak memaksakan diri bermewah-mewahan dalam melaksanakan pesta pernikahan. Karena sejatinya esensi dan tujuan utama dari adanya pernikahan adalah guna membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Atau dengan kata lain juga bisa dikatakan, justru kehidupan selanjutnya setelah terjadinya pernikahan itulah yang paling terpenting di dalam membangun keluarga yang menjadi tujuan dari pernikahan. Karena itulah sikap yang ditunjukkan oleh Yor yang bisa dikatakan tidak banyak menuntut tersebut sangat sesuai dengan ajaran Islam. Ya, memang di dalam Islam kita tetap dianjurkan untuk melaksanakan sedekah atau walimah karena adanya prosesi pernikahan. Namun hal tersebut tidak ditujukan untuk bermewah-mewahan ataupun agar kita menjadi terpandang di antara para tetangga dan keluarga. Dan kita juga tidak dianjurkan untuk bermewah-mewahan melebihi batas kemampuan kita. Seperti yang ditunjukkan di dalam salah satu kisah yang tercantum di dalam salah satu dalil hadis yang berbunyi dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman ibnu Auf. Lalu beliau bersabda, "Apa ini?" Ia berkata, "Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan mas kawin senilai 1 biji emas." Beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Segerakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." Hadis riwayat Bukhari. Iya, kisah ini sangat sesuai seperti apa yang saya katakan di atas. Pernikahan tidak mesti harus bermewah-mewahan yang menghamburkan uang, karena hal itu bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang mubazir. Dan di dalam ajaran Islam, Islam sangat melarang kita berbuat sesuatu yang mubazir tersebut.
Ya, sedangkan prosesi pesta pernikahan juga hanyalah event 1 hari saja. Bukankah percuma jadinya jika seseorang menggelar pesta pernikahan yang besar-besaran dan bahkan sampai berhutang ke sana kemari hanya demi status sosial? Namun di kehidupan selanjutnya setelah pesta pernikahan tersebut usai, justru keluarga baru tersebut menjadi tidak harmonis dan tidak ada kebahagiaan. Cita-cita menjadi keluarga bahagia yang diidam-idamkan pun tidak tercapai. Dan lebih buruk lagi adalah akhir dari semua itu bisa menjadi berujung perceraian. Dengan kata lain, hal itu sudah sangat jelas bertentangan dengan tujuan awal dari pernikahan yang sebenar-benarnya. Oke, itulah 2 poin awal yang menunjukkan bahwa sikap-sikap serta adegan-adegan yang melibatkan Yor di dalam anime Spy X Family ini sangat sesuai dengan ajaran Islam tentang bagaimana caranya serta jalan menjadi seorang istri yang soleha. Masih banyak sebenarnya pesan-pesan yang sesuai dengan ajaran Islam tentang bagaimana jalan Yor Forger menjadi istri solihah. Karena itulah, insya Allah pembahasan-pembahasan seperti ini akan saya lanjutkan di artikel-artikel berikutnya.